jalani hidup ini selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Halo Sobat Nongki, gimana kabarnya hari ini? Luar biasa ya, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan, sehat selalu apalagi ya. Nah hari ini nih, Ninda tuh lagi santai-santai banget, kayaknya nggak ada agenda mau ngobrol-ngobrol cantik sih, cuman nggak tahu ya kalau tiba-tiba ada tamu. Hari ini itu adalah jadwalnya anak-anak kos aku buat bayar. Nih terutama si Ino ya. Karena Ino itu belum bayar bulan kemarin sama bulan ini. Jadi udah double. Lumayan kan ya cuannya tuh kan bisa buat belanja-belanja cantik ya gak sih. Jadi kita tunggu aja si Ino. Apa ditelepon aja kali ya. Kayaknya dia takutnya. Ini nih dateng nih. No, ya. Bayar kos mana? Bayar kos. Nggak jadi ya. Tapi bentar. Apa? Sebelum bayaran kos, Iya. aku punya temen nih. Oh, nih. halo. Silahkan Hai, duduk Ninde. dulu. Jadi, Hai, ini sis yang satu ini Iya. lagi nyari kos-kosan.
Pas banget kan? Pas banget. Saya tuh, wah marketingnya bagus. Luar biasa emang Indo ya. Saya bawa data. Oke, dan 10% komisi buat kamu. Oh siap dong, duduk mantap. dulu, Oh ya duduk silahkan dulu. duduk Saya dulu. nggak kebagian komisi, dengar-dengar. Hah? Komisi? Karena kosan kita tuh affordable ya, Nok ya. Nggak mahal, tapi memang fasilitasnya Iya, tuh up bagus. banget gitu kan. Baik Nggak ya. underrated gitu. Saya ada ya 15 tahun di sini. Oh, gitu. kelamaan ya. Tapi kenalin dulu dong, Nok. Oh ya, Siapa silahkan nih? memperkenalkan diri. Oke, saya tadi dibantu sekali sama Bro Ino ini. Bro Ino. Iya. Oke lah, baik, saya mau perkenalkan diri. Nama saya Ocha. Ocha, nama lengkapnya sebenarnya panjang. Ocha. Ocha. Gitu enggak ya? Bukan ya, bukan. Socha terus Farida Monalisa Gandawati Lestari Sitanggang Upar Oh panjang kan? Tuhannya. Jadi Udah cukup. sampai mana Cukup? itu? Ocha. Baik, Kak Ocha. Orang cantik. Oh ya Orang ampun. cantik. Ocha, orang cantik. Enggak. Ya, Kak Ocha ini mau nyari kosan memang ya buat ini Iya, ya, buat betul. keponakan. Ponakan saya itu kebetulan mau kuliah di sini. Oh, gitu. Gitu. Cari yang the best and harga juga ya Oh gitu. Tapi murmer. kita affordable ya, Betul. affordable pokoknya Baik, apalagi baik. fasilitasnya tuh udah upgrade banget ya gitu. Tapi by the way, aku Apa tuh tuh? bawa Kak Ocha ini, Bu Ocha ini ke sini, itu sebenarnya ada punya tujuan dan maksud tertentu. Kayak mana tuh, No? Sini. Jadi, Kak Ocha ini tuh Tadi sebenarnya katanya sis. oh iya sis apa sis? Ses apa Ses, sis? ya ses Ocha ini tuh sempat membuat aku tuh jadinya terinspirasi. Kayak mana tuh? Wah, ini menarik. Ada cerita Pas inspirasi. banget berarti Sus Ocha ke sini karena di sini adalah ruangan untuk mengisahkan kisah-kisah inspirasi dari narasumber-narasumber yang luar biasa ya. Betul Apa banget. tuh inspirasinya? Sini kenalin. Makanya aku dari tadi tuh nyuruh kamu ngenalin tuh biar aku tuh kenal Oh gitu. iya, Gimana jadi ceritanya? Kak Ocha ini dia itu sangat menginspirasi bagi anak-anak muda sekitar kita nih, kita Oke, ini. Jadi Kak Ocha ini kan profesinya selain jadi apa namanya ibu rumah tangga juga jadi guru sekolah minggu ya kalau nggak salah ya. Wah, Sama singers di gereja, betul. Sapu-sapu juga. Oh iya. Kok semuanya gitu kan? Sapu-sapu Supaya double job, ngepel. double Oh, double job. Betul. Tapi kan jadi guru sekolah minggu itu kan tidak semudah itu kan Kak. Tapi memang Kak Ocha ini suka anak kecil atau gimana kok bisa jadi guru sekolah minggu gitu? Intinya sih ya sekolah minggu itu saya baru sebenarnya bergabung untuk sekolah minggu. Tapi ketika ada teman yang ngajak ke sini, saya belajar untuk mau ya udah saya coba gitu. Sebetulnya kalau untuk anak-anak sekolah minggu saya belum pernah. Tapi kalau suami memang basicnya udah berapa puluh tahun di sekolah minggu seperti itu. Nah kebetulan tapi saya juga punya anak kecil. Dulu maksudnya sekarang udah besar, udah lebih tinggi dari saya. Iya, iya, Kebetulan kecil terus, kembar ya. juga. Twin. Itu juga ada perjalanannya. Oke, siap. Perjalanan cerita perjalanan iman lah gitu, mendapatkan twins ini. Wah, seperti seru itu. Seru ini. Gitu. Oh gitu, berarti Iya. memang maksudnya ada panggilan tersendiri Iya, akhirnya. panggilan sendiri akhirnya ya menjadi apa ya? Ternyata seru gitu. Oke, Sama anak-anak kecil sama anak-anak muda tuh ternyata jadi kita tetap muda gitu. Saya kira tadi masih single loh. Waduh. Serius, salah tadi saya Iya. bilang suami. Iya, kalau nggak bilang suami tadi saya kira masih single loh. Terus tiba-tiba, punya anak twins, udah gede. Loh, kok udah gede gitu kan. Tapi mungkin tadi akhirnya menyinggung Kak Ocha nih, Kak Ocha lagi kan, Ses Ocha ya. Yes. Ses Ocha tadi kan menyinggung juga nih mengenai perjalanan iman ketika akhirnya mendapatkan twins itu ya menjadi kebanggaan untuk Kak Ocha dan juga suami. Iya. Nah mungkin bisa diceritakan bagaimana itu kisahnya? Kebetulan anak saya yang pertama sudah besar, ini yang kedua dan ketiga. Oke. Jadi kalau orang nggak tahu karena saya biasanya bawa yang kembar, kalau yang besar nggak pernah ikut lagi kan. Iya. Dikiranya anaknya cuma dua gitu. Oh gitu, Ternyata baik. sudah lebih tinggi lagi. Ada yang Iya. satu lagi yang tersembunyi ya. Oke. Bener. Gitu. Nah, ceritanya itu ya bersyukur ya dapat twins ini ketika anak saya yang pertama umurnya sekitar 5 tahun lebih. Pernah satu saat suami saya tuh ya cerita pendeknya dia ketika tugas di luar beda tempat terus
tercetus lah gitu, pengen punya adik lagi nih untuk si kakaknya, tapi kalau bisa kembar gitu. Ini dari sis Ocha-nya? Iya, Oh, dari saya. Terus suami Baik. saya bilang, kembar ngurusnya gimana? Nah, yang Oke. nguruskan saya, yang hamil Langsung kayak saya. gitu. Langsung kayak gitu. Terus dia mengaminkan. Jadi seperti bercandaan ya sepertinya, tapi dia mengaminkan, saya terus seperti ya Teringat-ingat teringat, terus. diimpiin, terus ya dirasa gitulah. Tuhan kasih gitu loh. Padahal saya dan suami tidak ada keturunan kembar. Oh ya? Betul, tidak ada. Dan nggak pernah istilahnya suntik, apa tuh ya, Yang vitamin, apa gitu sama sekali enggak. Gitu. Tapi sebelumnya perjalanan iman sebelum punya kembar juga banyak hal yang sudah dialami juga ketika berbicara atau mengucapkan sesuatu itu. Memang nggak harus hati-hati karena ternyata Tuhan itu dengar dan dia tangkep gitu. Mungkin dia jawab kapan tapi pada waktunya. Tapi ya kita harus hati-hati ketika kita bilang sesuatu yang kita imani, jadilah seperti imanmu. Oh, itu dia tuh. Gitu. Seru juga ya. Sesuatu yang kita imani. Nah, itu hati-hati untuk diperkatakan ya. Tapi akhirnya kan maksudnya itu kan tidak langsung ya, maksudnya tidak langsung hari itu atau dekat-dekat itu. Enggak, maksudnya dalam setahun itulah ketika suami saya pulang, akhirnya setelah usia kandungan 4 bulan saya baru tahu bahwa Kembar. ternyata ada kembar. Itu sempet maksudnya kayak takut juga gitu nggak sih? Takut sih enggak, cuma kaget karena dokternya bilang ini sepertinya ada 2 janin, ini udah 4 bulan sebenarnya. Terus dia bilang, oh jangan-jangan ada lebih. Hah? Saya lebih shock. Loh, suami juga, hah? Gitu karena kebetulan saya pindah dokter. Dokter yang kedua ini yang bilang ini ada sesuatu yang berbeda gitu. Jadi ya lumayan takjub juga heran karena tidak ada sama sekali gen kembar itu seperti ya. itu. Oke. Itu tapi memang tidak pakai apa kayak Nggak apa ada sama sekali. inseminasi buatan Tidak sih ada. itu kayak gitu. Nggak ada. Enggak. Iya memang bisa dokter kayak bilang gitu 100 banding 1, ibulah 1 ini gitu. Oke. Jadi bagi saya itu adalah anugerah. Iya, dan itu keajaiban juga sebenarnya bisa. Maksudnya secara logika kan kalau kamu tidak punya gen kembar Betul. akan sulit ya 100 banding 1 itu tadi kan 1% dari 100 orang. Wow, luar biasa. Tapi mungkin akhirnya bagaimana keseruan mengurus anak kembar ini padahal tidak ada pengalaman sama sekali background kembar ini. Ada nggak suka dukanya itu? Banyak sekali, apalagi ketika baru lahir sehari di rumah sakit itu yang ketiga ini jantungnya bocor. Ketahuan jantungnya bocor, ada 2 lubang gitu. Itu juga luar biasa mukjizat ya. Setelah 2-3 tahun berikutnya lah ya istilahnya mukjizat itu baru terjadi. Bocor dan ya masih kecil ya, masih bayi ya. Jadi ya puji Tuhan ketahuan karena dokternya mungkin teliti terus dia ketahuan. Kami cuma minta ya Tuhan, kalau memang Tuhan berikan ini anak kembar, saya minta ini sempurna yang dari Tuhan. Puji Tuhan harusnya kalau nggak ketutup itu harus masukin apa istilahnya, ditutup ya pakai kayak seling apa sih? Ya istilahnya kayak di apa sih? Ditambal. Iya ditambal gitu. Ditambal. Tapi nunggu dia besar gitu, nunggu waktu. Tapi setiap saat ketika saya nyusuin tuh 2 gitu. Wih, seru banget itu. Dari nyusuin aja sudah 2 gitu kan. Segala sesuatunya 2 ya. Ya luar biasa ya. Saya sih percaya Tuhan ketika memberikan anak ini 2 berarti ya berkat dan kepercayaan itu Tuhan berikan juga sudah pasti Tuhan siapkan seperti itu. Ya berjalannya waktu, puji Tuhan tanpa operasi, tanpa apapun anak ini boleh bertumbuh dengan baik dan jantungnya pun sudah tertutup dengan sempurna. Dan itu secara apa ya natural istilahnya kayak gitu Ya, ya. itu Dengan secara Tuhan yang bekerja. Tuhan yang bekerja. Bukan bolong gitu kelihatan Astaga. di apa istilahnya di USG jantung. Kata dokter tuh emang sembuh gitu atau Yang gimana? nggak ada tuh? ketutup. Langsung ketutup gitu. Wah. Ketika luar biasa. 3,5 tahun lah dicek lagi, lubangnya sudah ketutup dan memang perkembangannya juga bagus. Jadi ya berarti dia udah sembuh sehat. Saya imaninya itu aja sampai sekarang ini. Sampai Umur sekarang. 11 tahun lebih. Wah. Itu satu jenis kelamin atau kembar? Satu jenis kelamin tapi satu plasenta, jadi identik.
Oh wah, Identik. apalagi identik. Suka ketukar-tukar gitu nggak? Nah itu dia tadi saya pengen nanya tuh. Kalau ketuker secara selintas ya kadang ya. Tapi kalau saya sih istilahnya dari batuknya aja, dari ininya aja udah tahu bedanya. Wah, Karena dari seorang batuk. ibu Iya, iya. dari kandungan kan udah ngerasain kan ini si itu gitu kan. betul. Oke. Nah, tapi akhirnya waktu pertama kali mendengar bahwa yang ketiga tadi ya yang bocor jantung itu, apa yang dirasakan? Mesti waktu itu marah nggak sih? Atau langsung Kaget percaya ya pasti aja ya, gitu? kaget, lemes ya karena baru sehari lahir dia harus dilarikan ke satu tempat yang jantung khusus anak gitu. Jadi dia naik ambulans sendiri ya bersama perawatnya. Saya nggak ikut menemani di situ. Jadi ya sesuatu yang ya luar biasa, berkecamuk dalam arti sesuatu yang ini apa nih Tuhan gitu. Saya cuma bilang jadinya ya bukan deg-degan lagi ya. Maksudnya Waduh. ini anak lagi naik ambulans ke sana sendiri, bunyinya kedengeran kan, saya masih di rumah sakit. Gitu. Anak saya naik ambulans sendiri. Ya uji Tuhan, perjalanan itu ya pasti naik turun itu saya rasakan bersama suami, bersama keluarga. Tapi ya saya selalu percaya Tuhan itu punya rencana, punya bagian-bagian tertentu yang dia sudah siapkan bagi kita. Tinggal ya saya bagiannya, oh Tuhan sudah menyiapkan ini, saya percaya, saya pegang aja janji Tuhan, itu aja. Nah, gitu. ini luar biasanya. Maksudnya kalau kita lihat dari kacamata manusia gitu kan, tidak mudah loh percaya dalam situasi kondisi yang seperti itu, apalagi seorang ibu yang baru saja melahirkan, terus kemudian tiba-tiba dengar soal ambulan dan lain sebagainya. Nah tapi kok kenapa Ocha bisa tetap percaya gitu sama Tuhan, dan maksudnya masih bisa, istilahnya gimana ya? Itu kan ujian yang berat ya, bukan sesuatu yang tidak semua orang bisa. Bener, kadang-kadang kan kalau misalnya kita dapat masalah gitu tiba-tiba yang gede banget langsung lupa kan. Biasanya kan seperti itu, tapi puji Tuhan Sis Ocha malah sekarang pelayanan juga gitu kan. Nah, apa yang membuat atau bagaimana Sis Ocha bisa segitu percayanya gitu sama Tuhan? Ya hidup kita di tangan Tuhan ya. Maksudnya mau gimana lagi, karena memang janji Tuhan bilang sehelai rambut saja jatuh dia tahu gitu. Tanpa seizin dia rambut kita nggak akan jatuh. Berarti apalagi ini sesuatu yang besar bagi saya, dapat anak kembar aja tuh udah luar biasa gitu. Apalagi ketika dia jantung, ini Tuhan tahu, ini perkara Tuhan. Saya bilang maksudnya kita secara manusia nggak mungkin bisa ambil alih itu, walaupun mungkin operasi, walaupun mungkin obat. Saya percaya Tuhan lebih punya cara yang baik gitu. Jadi ya saya mau nggak mau apa lagi ya, udah serahin aja sama Tuhan gitu. Kita jalanin hari-hari, memang kita jalanin kadang was-was ya ketika dia batuk, ketika dia apa, itu kan biasanya ada pengaruh ya dia makan apa. Tapi saya selalu katakan kata-kata iman supaya anak ini juga mendengar. Kamu anak sehat, kamu anak pintar, jantungmu sudah sembuh gitu. Walaupun belum pernah diperiksa setelah bertahun itu. Tetap diucapkan ya akhirnya doa-doa itu ya. Itulah kekuatan kepercayaan iman itu, perkataan iman. Kita sama-sama belajar lah, sampai sekarang juga masih berproses. Wow. Ini jujur saya merinding loh. Soalnya dari tadi kebayangin Karena AC peristiwanya. kali ya dingin. Ya karena ada AC ya. Tapi maksudnya membayangkan peristiwa itu, atau setidaknya kalau aku menjadi Ocha saat itu, apakah aku bisa sekuat Sis Ocha? Kan maksudnya kita tidak pernah tahu ya. Tapi Sis Ocha cukup menurut saya luar biasa banget. Gak cukup Ya lagi, karena tapi, Tuhan. Ya, Karena gitu kayak. Tuhan. Ini Setiap ini kita semua. punya prosesnya masing-masing ya. Jadi mungkin ketika saya mengalami ini saya bisa lewati, tapi ketika masalah orang lain saya belum tentu loh bisa lewatin. Jadi ya percaya Tuhan punya porsinya masing-masing untuk kita. Seperti itu. Rancangan Tuhan tuh untuk kita semua gitu kan ya. benar. Unik gitu. Betul sekali, unik. Oke deh kalau gitu kita akan break dulu ya Sis Ocha ya. Sampai nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Dan jangan kemana-mana untuk Sobat Nongki semuanya. Masih banyak cerita-cerita yang menginspirasi dari Sis Ocha. Dan tetap di Nongki Yuks.
Inilah Yogyakarta, kota seni dan budaya dengan keindahan alam sebagai kota pariwisata. Terletak di jantung kota Yogyakarta, Kencana Foto dan Videografi yang telah berdiri sejak tahun 1981 menjadi bukti betapa fotografi telah berkembang dan menjadi seni yang terus bertumbuh. Dua rekor muri telah didapatkan oleh Kencana Foto sebagai studio foto outdoor terluas dan terlengkap. Segala kebutuhan foto dan video bisa dilayani. Dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas seperti galeri frame, ruang make up yang luas dan nyaman, gaun-gaun yang lengkap, serta segala kebutuhan foto lainnya. Masih di Nongki Yuks nih, Sobat Nongki, tadi kita sudah mendengarkan bagaimana kesaksian iman dari Sis Ocha dan juga keluarga. Ya, ini mewakili keluarganya Sis Ocha sebenarnya. Karena memang bentuk mukjizat yang benar-benar terjadi, salah satunya seperti ini. Meskipun sebenarnya mukjizat itu terjadi tiap hari sih. Betul. Kita bernafas itu juga mukjizat sebenarnya. Tapi kan kadang manusia itu kan, mana mukjizat itu kan yang sesuatu yang besar. Tapi ini loh kita sediakan nih yang besar, salah satu kesaksian iman yang luar biasa ya. Nah kalau akhirnya itu kan ketutup ketika usia 3,5 ketika dicek umur 3 tahun lebih karena selama berjalannya waktu saya sama sekali nggak pernah cek ke dokter jantung anak. Memang nggak pernah atau nggak mau? Nggak pernah. Ya saya percaya udah sembuh. Oh itu tuh iman, itu jadinya perkataan iman. Jadi nggak usah memusingkan. Aduh gimana ya udah kan Tuhan bilang janji Tuhan apa yang dia berikan itu sempurna, udah saya pegang itu aja sama suami. Tapi akhirnya diperiksakan usia 3,5 itu kenapa? Apakah mulai ada kebetulan keraguan di situ? pas dokter dia lahir itu ketika saya pulang ke Bandung, asli saya kan di Bandung, dia bilang, dia tanya, ini anak sudah dicek belum jantungnya? Karena dia ingat kan dulu pernah bocor. Gitu. Oh belum. Saya bilang ini anak saya udah sehat, udah sembuh. Dia menyarankan harus gitu, dicek gitu. Oh terus akhirnya dicek baru dicek, balik ke Jogja saya baru cek ke JIH. Dan ternyata sudah sembuh. Tertutup. Luar biasa. Nah apa ya istilahnya? Bagaimana akhirnya Sis Ocha dan juga suami untuk memandangi ya namanya kehidupan rumah tangga itu kan pasti ada ups and down-nya ya, apalagi kehidupan rumah tangganya sudah punya anak gitu kan, apalagi tadi diberikan Sis Ocha diberikan kesempatan untuk merasakan serangan kejut dulu, terus kemudian diberikan berkah yang melimpah akhirnya. Nah itu bagaimana akhirnya Sis Ocha dan juga suami sebagai partner atau pasangan bisa bertahan sampai sejauh ini untuk bisa membangun keluarga yang tetap dalam track-nya Tuhan gitu. Kalau saya dan suami kebetulan selalu ada naik turun musim kehidupan kita itu tidak pernah, ya itu ada musim gugur, ada musim kemarau istilahnya ya. Setiap musim berganti, setiap masalah pasti ada. Tapi ya saya dan suami saling menguatkan, juga keluarga ya khususnya. Karena kami di Jogja memang jauh dari keluarga, sama sekali tidak ada keluarga. Tapi puji Tuhan ketika saya bergabung di pelayanan ini, di gereja GKI ini, banyak saudara-saudara yang akhirnya menjadi lebih dari saudara gitu. Mensupport, saling memperhatikan, saling mendukung. Karena setelah pengalaman mungkin yang kembar ini, banyak hal lagi yang terjadi seperti sebelum COVID ya boleh dikatakan suami saya harus keluar dari pekerjaan gitu. Banyak hal yang kadang kita apa ini Tuhan apa lagi gitu. Seperti kayak gitu ya, tapi saya langsung bilang Tuhan sudah berikan sesuatu nih yang di depan, kita mau ada sesuatu yang besar gitu. Karena kalau kita bilang aduh aku nggak kuat gini ya, sepertinya apa ya Tuhan bilang kamu sudah melewati banyak hal gitu. Masa untuk hal yang ini kamu nggak bisa lewati? Ya sudah saya bilang dengan suami, Tuhan udah siapkan sesuatu yang baik. Ternyata betul kan COVID di 2020. Ya kita nggak pernah tahu, ternyata hanya Tuhan yang tahu. Puji Tuhannya maksudnya ya selalu disyukuri ya. Sudah kita melewati waktu selang waktu baru kita tahu rencana Tuhan. Oh ternyata justru Tuhan berikan pengalaman ini keluar sebelum bekerja, justru udah ada persiapan. Dalam arti
teman-temannya mungkin yang keluar belakangan, ya keadaannya banyak lah ya yang harus dirumahkan, harus menerima mungkin gaji setengahnya apa yang gitu. Nah puji Tuhan ya ketika suami saya keluar sebelum COVID, semuanya sesuai dengan yang seharusnya mendapatkannya. Jadi banyak hal yang ya kita alami kadang nggak kaget ya, aduh kok harus begini gitu. Kadang nggak terima secara iman manusia kita, tapi ketika pertama kalau mulut saya ajar untuk katakan kata-kata iman gitu. Jadi ya kadang suami juga ya amin gitu. Tapi ya dengan amin itu kan roh tubuh jiwa kita mendengar, jadinya ya bangkit gitu. Begitu juga untuk anak-anak, kadang mereka mendengar, melihat ya perjalanan iman kami. Wah papanya keluar kerja, terus apa yang harus kita lakukan, misalnya nggak ada rumah, nggak apa, Tuhan bilang Tuhan udah siapkan nih rumah untuk kita gitu. Tapi rumahnya belum ada. Yang penting percaya dulu. Ya tapi nggak mungkin lah anak Tuhan ya terlunta-lunta. Puji Tuhan kami kemarin sebelum Natal sudah memiliki rumah sendiri. Puji Tuhan, luar biasa perjuangan. Aku udah datang tahu rumahnya. Kok kamu nggak ngajak? Oh kita belum kenal ya waktu itu ya? Waktu belum kenal. Iya kamu kan belum kasih saya ini kenali. Ya, ya. Oh gitu. Ya itu pun perjalanan iman. Orang lain kan mungkin ya lagi COVID ya ini bangun rumah loh gitu. Lagi gak ada kerjaan. Itu kerjaannya di sana. Uangnya dari mana nggak tahu gitu. Tapi semua Tuhan siapkan gitu. Tuhan siapkan ya puji Tuhannya memang langkah imannya harus buat hitungan proposal. Oke. Angka apa yang harus kita butuhkan, berapa dananya, uang itu nggak ada tapi kan Tuhan tahu, oh ini yang Tuhan ini saya cukup butuh segini nih. Gitu loh. Mungkin ya. Seru. Bro Ino tahu lah ya perjalanan hidup saya yang sana ke sini tapi nggak pernah mungkin dilihatnya terlihat seperti lemas Iya, semangat terus. Ya terus mau gitu. gimana mau guling-guling koprol gitu, nangis-nangis gitu. Kan nggak mungkin Nggak gitu. mungkin. Jadi ya Benar-benar. udah jalanin aja. Ya puji Tuhannya nggak pernah tuh anak-anak saya kami kelaparan gitu. Ya memang di depan masih banyak hal yang akan kita lalui ya musim kehidupan, tapi it's okay. Benar Semuanya sih. baik-baik aja, masih bisa melayani ya kan, masih bisa berkarya. Ya bersyukur masih bisa jadi berkat untuk orang yang kadang mereka nggak tahu ya bahwa kita itu mungkin secara ekonomi, secara apa, dalam arti ya lebih rendah atau lebih bermasalah dari mereka, tapi kita bisa mensupport mereka gitu. Mungkin ketika dalam masalah, ketika dalam banyak hal gitu. Nggak usah orang tahu, nggak usah dibikin status. Nanti Tuhan Betul, buat Anda yang tiba-tiba lagi down langsung bikin status, dengar ini. Iya benar. Hati-hati, Karena benar. bukan manusia yang menyaksikan tapi Tuhan yang menyaksikan. Iya bener, manusia tuh ada musim kehidupannya gitu. Dikira duren doang ya musimnya. Nih, Tumben ada kamu juga. agak bijak hari ini. Oh Nok. iya, saya karena deket ini, Oh, karena karena deket deket ya? ada aura-aura bijak gitu, kena AC gitu. Aduh, ya benar. Memang kalau bisa diambil tuh apa ya, banyak hal ya ini yang bisa Ya. diingatkan dari sosok Sis Ocha untuk Sobat Nongki semuanya dimanapun Anda berada, bagaimana kita harus bersikap percaya. Sebenarnya percaya itu gimana sih? Apakah cukup aku percaya? Dan satu lagi tadi, Apa tuh? selalu Ucapkan. berucap dengan mengucapkan baik, hal-hal yang berucap hal-hal yang memang kalau kamu mau A, Tuhan saya mau A, gitu kan? Atau seenggaknya jangan, kadang itu lidah tuh lebih tajam dari pedang ya. Tuh No, inget ya. Oke, betul Jangan sih. aneh-aneh kamu ya. Saya dengar kamu kemarin teriak-teriak tuh ngapain, ayo? Iya, saya teriak, bayar kos, uang kos Iya, gitu. ongkos tuh kapan kamu mau bayar? Aduh, tunggu komisi dari sini ya. Oke, siap. Oke deh. Ya, nah mungkin akhirnya Sis Ocha sebagai orang yang sudah sudah berumah tangga sekian tahun. Berapa tahun kalau boleh tahu? ini masuk ke 19. 19 tahun. Tidak Waduh. mungkin usia 19 tahun itu tidak ada konflik saudara-saudara gitu. Nah, mungkin ada sedikit tips and trick gitu, apalagi dalam menjalani kehidupan rumah tangga dan kehidupan pribadi aja tuh kadang ada naik turunnya, apalagi kehidupan rumah tangga, dua kepala jadi satu kan. Nah, mungkin ada tips and trick untuk Sobat Nongki semuanya nih. Apa nih? Oke, Sobat Nongki, mungkin kalau sedikit trik dari saya, bukan trik ya. Bukan kadang sih, selalu pasti ya. Yang pacaran aja kan, gitu berantem Gitu apa. ya. Kalau saya pribadi ya satu, ketika ribut atau konflik, jangan mengucapkan kata-kata sia-sia. Oh, kata-kata Jangan sia-sia. kata-kata Jadi lebih baik sia-sia. mungkin prianya yang diem atau
wanitanya yang diem. Siapa yang sadar? Biar dia yang satu di sana ngoceh, Tapi yang cuekin aja. sabar. Iya. Itu yang kadang Gitu. susah. Jadi karena kalau saya berpikir ketika itu kata-kata sudah keluar, tidak bisa lagi balik. Tidak bisa ditarik. Apalagi alam semesta ini mendengar gitu. Iya sih, betul Kata-kata juga. itu saya ajarkan kepada anak-anak, kata-kata itu adalah iman, tidak boleh mengeluarkan kata-kata sia-sia. Kalaupun kadang-kadang kala kita kesel apa, ya kita lakukan bilang, kamu itu anak baik, kamu itu anak pintar. Gitu. Ketika marah juga saya, kamu tuh anak pintar, cepat bereskan, nah ya gitu. Kamu tuh anak rajin. Kalau bilang kamu tuh anak bodoh gini, udah bodoh ya makin bodoh. Iya, nanti. jatuhnya gitu Kamu ya. tuh anak pintar, anak rajin, ayo bereskan gitu. Oh. Itu Ya yang mungkin kadang hal susah. kecil Iya. ya. Jadi untuk konflik-konflik ya saya pertama itu Kemudian? kita harus hati-hati ketika berbicara. Nah, terus yang kedua, ketika yang satu memanas atau sedang istilahnya emosi gitu, jangan disulut lagi sama bensin. Oh iya, tambah terbakar. Kayaknya itu kerjaan saya deh. Iya, dua Walaupun daun. ibu atau cewek kan, pengennya tuh. Iya kan, gitu segemes itu kan sih. Ya lanjut. Tinggalkan saja dia, gitu. Udah gitu. Nah, kalau kita ngadepin kan makin gak sudah, tinggalin aja. Nah, nanti kita bicarakan, kita selesaikan. Karena setiap orang hidup pasti ada persoalan, gitu, masalah. Berarti nunggu reda dulu. Ya, adem, ayem. Nanti baru setelah itu kita selesaikan. Ya, Bisa. memang harus selesai karena itu Iya. tidak bisa ditunda-tunda. Betul. Bukan Selesaikan, tidak boleh gitu. ditunda-tunda. Gitu. Kalau yang ketiga, yang terakhir mungkin lah ya. Apa? Jadilah bijak dalam arti gini, setiap orang itu bertambah usia, bertambah mungkin masa pacaran, apa nikah atau usia, tapi belajarlah untuk kenalilah diri sendiri, oh saya ini udah istilahnya berumur atau berkeluarga atau apa, belajar dari hari-hari kita, apakah saya ini bijaksana. Ketika tadi saya melakukan ini, saya biasanya begitu, wah ini nggak ada hal yang nggak benar, harus saya perbaiki. Komitmen dulu, yang pertama kita sadar diri, kadang kita kan nggak sadar siapa diri kita. Selesaikanlah dulu konflik di dalam diri kita. Refleksi diri ya. Refleksi diri. Refleksi namaste. Kalau kita sudah selesai dengan diri kita, baru kita, kamu ini, nah bolehlah. Jadi selesaikan dulu diri kita, karena hidup kita, diri kita pribadi tidak akan pernah selesai. Tapi saya mau belajar, saya berbalik ke diri sendiri. Saya nggak usah nunjuk orang, apalagi pasangan kita sendiri gitu. Sudah itu aja, kita jalani bersama-sama selalu. Itu ya. Gitu. Ternyata sebenarnya Seru. simpel tapi agak-agak riweh juga ya. Mendalam, banyak filosofi yang perlu dipelajari. Betul. Bagaimana kita bisa akhirnya ya itu tadi menempatkan diri sendiri tadi dulu ya untuk Ya. selesai sama diri sendiri Selesai dulu. dengan diri sendiri dulu. Jangan-jangan kita suka marah-marah tuh karena kita berkonflik sama diri Iya, sendiri belum gitu kan. selesai. Iya, Itu. benar. Nah, ada nggak sih satu tips atau dua tips gitu untuk bisa menyelesaikan dari Sis Ocha ya, mungkin bisa di-sharingkan untuk Sobat Nongki semuanya. Bagaimana cara menyelesaikan konflik diri sendiri atau selesai dengan diri sendiri dulu gitu. Ya, mungkin kalau saya alami ya, saya bukan ngajarin ya, karena saya juga masih berproses. Saya selalu minta Tuhan yang tuntun, ya karena kita dengan diri sendiri kita nggak akan pernah bisa. Dan kekuatan sendiri pasti nggak bisa, nggak mampu lah. Gitu, siapa sih saya gitu. Iya. Cuma seorang ibu atau seorang wanita, tapi saya selalu Tuhan, saya ingin jadi yang lebih baik, saya ingin Tuhan disenangkan dengan hidup saya, Tuhan mampukan, saya mau jadi berkat bagi banyak orang, khususnya bagi orang-orang sekitar saya dulu. Udah, simple, nggak yang berat-berat sih. Gitu. Wah, itu menyerahkan berserah pada berserah Tuhan. pada Tuhan. Itu susah loh. Iya bukan sih. menyerah ya, bukan merasa kayak Tuhan serahlah, tapi kita nggak ngapa-ngapain kan juga sama aja Betul. kan. Kadang-kadang kan maunya mau aku nih, Iya, kayak mau gitu. ada Ego. lagi gitu kan. Itu kan kamu biasanya. Iya sih, betul. Ini curhat ya nggak apa-apa sih. Tapi memang Oke. proses ya Sis ya, nggak bisa Proses. setahun 2 tahun, bahkan mungkin itu bisa seumur hidup begitu Betul. kan. Bagaimana kita, wah luar biasa banget ya cerita kita hari ini. Bagaimana kita bisa menjadi mudah-mudahan best version of us gitu kan. Iya. Bisa menjadi better person juga, bisa menjadi berkat juga. Terima kasih Sis Ocha untuk waktunya hari ini. Jangan lupa ya tadi kosannya jadi Iya, kan ya. jadi. Nanti kita Iya. nego-nego lagi abis ini ya. Siap. Abis ini nanti pokoknya komisi 10% ya buat kamu ya. 20 lah. 15. Oke. ya bisnis biasa karena Yo, anak kos dan juga ibu Ibu kosnya. Sebenarnya nggak ibu kos sih, dedek kos. Aduh, dedek kos. Oke deh, nanti kita ngobrol lagi setelah ini, Oke. tapi kita pamit dulu sama Sobat Nongki nih yang ada di
dimanapun berada, mudah-mudahan dengan ceritanya Sis Ocha kali ini bisa menjadi inspirasi buat Anda semua dimanapun Anda berada ya. Akhir kata saya Ninda Vilas Putri pamit, ini Sis Ocha juga mungkin mau pamit pada Sobat Nongki, silakan. Sepatah dua patah kata deh. Oke. Tetap menjadi diri sendiri, tetap menjadi berkat dan menyukakan hati Tuhan. Mantap. Diri sendiri berkat dan menyukakan hati Tuhan ya. Akhirnya tadi ya, aku pamit lagi deh, Ninda Vilas Putri pamit, dan juga kamu siapa? Ino juga pamit. Oke, kita ketemu di Nongki Yuk selanjutnya. Bye-bye. Dah. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Shalom sahabat makna, Santai Bang Jack adalah sebuah program saat teduh yang mengajak kita menyediakan waktu khusus untuk merenungkan sabda Tuhan setiap hari. Firman Tuhan ini yang akan menuntun kita untuk menjalani kehidupan kita yang penuh dengan tantangan. Doa kami adalah supaya renungan singkat ini bisa menjadi berkat bagi sahabat makna dimanapun Anda berada. Untuk permohonan doa dan konseling dapat dikirimkan ke nomor 0878 78 75 7554.